Jadi pada saat terjadi kebocoran, dia nggak bakal keluar gasnya. Terus perputarannya cabut ya Pak? Jangan diputar atasnya, cabut aja langsung. Cabut. Apa kabar? Luar biasa deh yang begini ya. Luar biasa begini. Kita ulangi, apa kabar? Mohon izin, kami berdiri di depan bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu sekalian. Kalau saya lihat semuanya senior saya semua nih. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu, Damkar itu ada 3 tugas pokok dan fungsi. Yang pertama itu adalah pencegahan yang kita lakukan hari ini. Yang kedua, pemadaman. Ada kebakaran pasti kita padamkan. Kalau udah nyala itu namanya api. Pemantiknya itu panas pemicunya. Kemudian oksigennya yang tidak ada nggak oksigen? Hah? Oksigennya ada nggak? Ada. Oksigen sekitar kita banyak. Berapa persen sih kadarnya? 16. Minimal 16%. Jadi prinsipnya cara memadamkan api itu adalah menghilangkan salah satu unsurnya. Ya Bu ya? Menghilangkan salah satu unsurnya. Contohnya gasnya bisa dibawa ke sini. Liquid petroleum gas. Oke, bahannya sudah ada ya? Gas. Panasnya ada nggak? Ada, kalau nyalain. Panasnya kalau nyalain ada. Oksigennya ada? Oksigennya ada. Nih, kita buktikan menghilangkan salah satu unsurnya aja. Nyalain mau? Dikit. Gedein lagi. Sininya gedein. Nah, sip. Ya, ini gas ya. Gas ini api ya. Cara madaminnya gampang. Ini salah satu unsurnya. Kita menghilangkan gasnya. Caranya seperti apa? Iya, dimatiin. Menghilangkan. Tutup. Cara cabut regulator Bapak Ibu. Cabut. Padam nggak? Padam. Ini buktinya menghilangkan dari 3 unsur. Ternyata apinya padam. Itu contoh. Kebakaran karena listrik. Biasanya kejadiannya karena apa Bapak Ibu? Konslet. Terus apa lagi? Harus pendek. Emang tahu Ibu pernah ngukur harus semana? Oh, banyak colokan. Konslet ya. Kalau banyak colokan berarti bebannya berat berlebih. Kenapa jadi berat? Beban hidup yang berat nih. Oke, kebakaran karena listrik. Kalau konsleting itu biasanya MCB-nya turun atau enggak sih biasanya? Harusnya turun ya. Kalau MCB-nya turun, berarti nggak terjadi kebakaran dong. Karena arusnya sudah selesai. Penumpukan di steker, satu colokan di tembok satu nih. Dikasih kabel isinya berapa? 4 buat kipas angin, TV, mesin cuci, mesin apa lagi? Segala macam. Nggak cukup ternyata 4 nih. Ditambah lagi T buat nyolok handphone. Bebannya berlebih nggak tuh dari colokan satu tadi? Lama-lama apa yang terjadi? Dulu ibu, panas dulu ya. Panas kabelnya. Kalau sudah panas kira-kira apa yang terjadi? Melepuh juga kompor. Panasnya sudah ada, bahannya sudah ada, tinggal tunggu Apinya. ya apinya, oksigennya. Tinggal tunggu oksigennya. Lama-lama timbullah api. Kalau sudah ada api di kabel tersebut, MCB nggak bakal turun. Percaya nggak? Percaya nggak? Iya. Saya bawa simulasi sebenarnya di mobil ada tuh. Iya benar. Kalau kabel positif sama negatif atau apa tuh harusnya? Kalau gabung dua-duanya ketemu baru MCB-nya tuh turun. Cara penanganannya Bapak Ibu langsung turunin MCB-nya. Kemudian padaminnya pakai apa Bapak Ibu? Punya apa di rumah? Punya apar? Apar punya nggak? Apar nggak punya? Terus pakai apa? Pakai air. Oke, nggak masalah pakai air. Pakai anduk. Boleh pakai air, boleh pakai anduk. Yang penting anduknya jangan setelah mandi. Belum pakai baju Bapak Ibu padamin. Jangan dibayangin, nggak usah dibayangin.
lagi. Ya Bu ya, prinsipnya mau menggunakan air atau media yang dibasahkan, listriknya harus diputus dulu. Jangan sampai Bapak Ibu siram, tapi listriknya masih mengalir. Kira-kira apinya padam nggak? Padam Bapak Ibu, bakar aja tuh colokan tuh, masih aliran listriknya masih ada. Apinya padam nggak? Padam, yang nyiram juga ikut padam Bapak Ibu, karena kesetrum, betul ya? Nah, jadi MCB-nya turunin, berubah kelasnya dia. Pemeriksaan gas sama listrik Ibu ya? Ada formnya ya kalau nggak salah. Yang diperiksa apa aja? Apa namanya? Regulator. Palanya. Ibu mah demen banget kalau pala-pala dah. Regulator dicek Bu ya. Terus apa lagi? Selangnya. Selang Bu. Jangan pakai imbuhan belakangnya. Selang. Ibu mau diterusin aja lagi ya. Selangnya dicek ya. Kemudian apa lagi? Hah? Kompornya. Udah itu aja. Listrik juga kan ya? Listrik diapain waktu itu ngeceknya? Stekernya, colokannya banyak atau enggak dan lain sebagainya. Numpuk atau enggak. Oke, kita bahas dari gasnya dulu. Ulangi dari tabungnya. Bapak Ibu punya tabung kayak gini atau yang lebih besar? Punya. Pakainya kayak gini juga? Iya. Oke, ini berapa kilo Bu? 3 kilo. Oke, 3 kilo ya. Bapak Ibu pernah lihat ya di sini kenapa dikasih warna merah? Bahaya. Biar bagus gitu ya. Jadi ada merahnya variasi. Nggak kayak gitu Bu, diciptain warna merah ini karena apa? Karena di sini zona bahaya, sering terjadi kebocoran. Karena di sini ada valve. Nih valve nih yang kuning-kuning. Kelihatan nggak Bu? Pegal gua, pegang mau. Hah, ngapain ada lu mau? Nih ya, valve-nya ini. Di valve ini juga kadang-kadang Ibu beli ada yang panjangan, ada yang pendekan, betul? Oke. Kalau yang pendek berarti dia masa tabungnya di bawah 10 tahun. Setelah tabungnya 10 tahun, dia langsung diganti valve-nya yang panjang. Namanya double, nanti di dalamnya ada double seal. Valve-nya ada 2 di dalam. Kalau yang masih pendek dia 1. Bedanya itu, ya. Itu valve nih, valve-nya. Kemudian rentan bocornya di mana lagi? Nih Bu, lihat Bu, ada sambungan nggak Bu? Bu, sini. Kalau Bapak Ibu lihat di agen, pada saat kosong mau diisi lagi, bawahnya itu dimasukin ke truknya seperti apa? Dilempar atau naruhnya seperti warmo pelan-pelan. Di sini lasan sambungan, makanya kalau terjadi benturan ada potensi kebocoran. Itu Bu ya. Ya Bu, kenapa kalau kompor mau habis, ulangi, gas mau habis dia berkeringat, dingin, keringetan. Kenapa diciptakan bau-bauan? Gas ini sebenarnya nggak ada baunya Bu, tapi dikasih zat yang namanya etil mercaptan supaya kita terindikasi gas itu bocor. Bayangin nih, kalau gas itu nggak ada bau-baunya, ada bocor, kita nggak ketahuan, nyalain korek aja, nyalain rokok aja, apa yang terjadi kira-kira? Meledup. Ya, seperti inilah contohnya. Valve yang di dalamnya pada saat tekanan tinggi rapet nekennya, tapi pada saat tekanannya mau habis dia mulai kendor. Betul ya Bu? Namanya dimakan usia mulai kendor Pak ya. Bener nggak Pak? Ya Pak ya. Full kemudian tekanan sudah mau habis dia langsung nggak langsung rapat. Gitu Bu ya. Terjawab. Kemudian dingin karena perbedaan tekanan tadi. Selanjutnya nih, Bapak Ibu pernah lihat di dalam sininya ada apa? Karet. Seal. Kalau Bapak Ibu beli gas baru kadang-kadang ininya nggak pas. Bener ya, yang namanya karet, ulangi, yang namanya tabung itu pada saat diisi di Pertamina nggak tahu dia tuh dari sono isinya hari apa, masuk ke gudangnya hari apa, udah berapa hari di perjalanan kan nggak tahu. Namanya dijemur di jalanan, jemur disimpan segala macam, karetnya keras gak? Kalau sudah mulai keras ya ganti. Biasanya kalau sudah keras dia nggak bakal rapet dan ngempos. Makanya Bapak Ibu harus sediakan seal cadangan di rumah. Jangan ditumpuk. Kadang-kadang satu nih masih kendor, dipotong, dimasukin lagi. Ada yang kayak gitu? Nggak ada. Nggak masuk. Kalau kayak gitu nggak ada, pasti ada yang dikaretin di sininya nih.
Ada tuh. Tadi itu nggak ada. Kalau dikaretin ada. Biasanya karetnya 2 pedes ya Bu. Gado-gado kali. Ya, nggak boleh dikasih karet. Kalau misalkan pada saat beli ditaruh regulatornya ternyata masih kendor, yang dicek adalah apanya Bu? Regulator. Kalau karetnya udah diganti ternyata masih ngejos juga, apa yang diganti? Cek regulatornya kendor, berarti ini Bu ada penguncinya, termo itu udah selesai. Ini Bu, lihat Bu ya, regulatornya kayak gini Bu ya. Ada yang kayak gini? Ada. Yang dipakai di rumah yang mana? Yang ini tulisannya 2 kg per hari per jam. 2 kg per jam kalau masaknya full. Kalau masaknya nggak full mah bisa sebulan juga nggak habis-habis. Betul ya? Nih, Bu, lihat ada penguncinya atau one clip-nya. Kelihatan? 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun masih aman. Kalau sudah sering digunakan bongkar pasang deh one clip-nya habis. Namanya gesekan dengan valve, lama-lama terkikis, dicek kalau masih kendor gitu loh. Oke, pada saat seperti ini tapi masih goyang, berarti regulatornya sudah nggak bagus, sudah dol ya Pak. Gampang aja, tinggal digoyang sedikit. Kalau seperti ini kira-kira saya nyalain korek aman atau enggak nih? Kenapa nggak aman? Bu, nih aman nggak? Aman. Ngapa sih Bu tutup kuping yang pasang petasan saya? Karena kalau regulator yang tekanan bedanya gini Bu. Kalau yang ini tekanannya tinggi, dia menggunakan valve, harus diputar kayak keran. Kalau yang ini otomatis valve safety-nya. Jadi pada saat terjadi kebocoran, dia nggak bakal keluar gasnya. Tapi kalau misalkan, wih ada apel. Kalau saya gentakan sedikit, kelihatan nggak? Gasnya keluar. Kelihatan nggak? Gasnya tadi tertiup gas sedikit, harusnya dia nyembur. Seperti itu ya. Ini valve-nya otomatis. Karena kalau kita kocok keluar, dengeran suaranya ya? Dia ada berupa pelor, otomatis ketutup kalau terjadi kebocoran. Bedanya sama yang ini apa Bu? Kalau yang ini terjadi kebocoran kita lupa aja, kesenggol sedikit, kayak gini terus, kesenggol misalkan, bener ya? Mau lo kentut mau? Ya, misalkan kayak gini, misi mau? Kayak gini ya. Kalau nggak kita tutup, nyala terus apinya. Beda halnya dengan yang regulator. Makanya yang di rumah itu pakainya yang tekanan rendah. Itu Bu ya, nyebut merek ya. Diputer, aman nggak? Aman semua. Yang penting labelnya SNI. Tapi kalau terjadi kebocoran nyala di situ tuh nyopotnya agak ribet. Kalau seperti ini posisinya, ini gasnya nggak terkunci, betul ya. Kalau posisi ke samping dia ngunci tapi gasnya nggak terbuka karena penekannya itu masih kendor. Tapi kalau Bapak Ibu tekan ke bawah, ini kenceng nih penekannya. Kayak gini jadinya. Kayak gini ya. Nih, kalau saya putar setengah, mati dia. Walaupun di sini masih kencang, sama kayak blue gas. Itu Bu ya. Tapi kalau saya sampai full ke atas, dia copot. Makanya kalau Bapak Ibu tinggal rumahnya mau pulang mudik, kalau nggak sempat nyabut, posisikannya seperti ini aja. Kalau mau ditinggal agak lama, posisinya ke samping gini aja. Gasnya nggak bakal ngalir ke kompor. Kalau mau bagus lagi ya dicopot ya silahkan. Aman. Gitu Bu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini lagi? Ntar dulu yang belakang dulu. Silakan. Kita kan biasa kalau habis ganti gas itu sealnya yang di dalam tuh udah bisa, pas ganti nggak bisa lagi. Nah besoknya bisa lagi, itu apa kesalahan dari regulator apa sealnya kadang kan kecil kadang gede gitu? Kadang kecil kadang gede ya sealnya. Sealnya ya, berarti di sealnya harus dicek. Jangan dibolak-balik Bu, seal sama aja dibolak-balikan bentuknya. Nah iya, kadang-kadang pas lagi nemu aja gitu ya. Iya, pas lagi bener aja. Makanya harus sedia seal yang banyak di rumah. Takutnya pas saat beli, sealnya ternyata sudah keras, diganti
bagus. Kadang-kadang pas diganti juga masih nggak bagus, cari seal yang cocok. Ya berarti regulatornya nggak. Regulatornya nggak masalah. Kalau sealnya masih diganti, buah kardus masih belum bisa, cek baru regulatornya. Kelamaan Bu, kapan masaknya. Makanya harus sedia seal cadangan sama regulator cadangan. Ibu silakan nanya. Ya Pak, ini Pak, saya kan posisi Gimana, Bu? lagi masak nih, posisi lagi masak. Terus tabung gas itu kondisi masih banyak gasnya, terus nggak bunyi, nggak ngosos. Lagi masak itu tabungnya basah banget itu, Basah banget. muter sampai kan basah banget. Kenapa itu Pak? Jarumnya seberapa? Biasanya Masih kalau jauh. sudah setengah tuh, Lebih, masih setengah lebih. Oke. Kenapa kayak gitu? Oke. Yang tadi saya sampaikan, perbedaan tekanan Kecuali mau habis suka begitu, tapi ini masih kondisi masih banyak. masih banyak ya. Oke. Mana regulator? Regulator di sini sampai 8 bar nih tekanannya. Maksimal yang ditekan di sini hampir 10 bar. Nah, kalau misalkan dia sudah menurun, ada terjadi perbedaan tekanan nggak dari awal sampai akhir? Tadi tekanan tinggi banget, ternyata sudah mulai setengah, misalkan sampai ke 6 deh. Tekanannya berbeda kan? Tekanannya berbeda. Dia terjadi yang namanya dingin nih di sininya nih. Iya, basah. Aman nggak Bu? Aman kalau nggak terjadi kebocoran, nggak masalah. Pakai sampai habis. Iya, kalau nggak bau berarti kan nggak bocor. Iya. Masih aman, terus saya dipakai sampai habis. Nggak apa-apa. Memang seperti itu. Nggak apa-apa. Selama nggak terjadi kebocoran. Biasanya saya lap dulu satu regulatornya, Iya. saya ganti seal. Ibu mau baik banget dilapin aja gitu. Enggak, saya kan Nggak dikompres kalian, takutnya demam dia Bu. saya lap dulu, saya pengen tahu desa keringin kan, saya ganti seal, saya nyalain lagi, tapi selanjutnya nggak basah lagi, saya Nggak ganti basah lagi. seal, saya ganti seal. Tuh. Potensi kebocoran selanjutnya ada di apa nih Bapak Ibu? Selang. Biasanya kenapa selangnya bocor? Tikus. Luka. Hah? Luka. Lagi luka. Kelamaan. Lupa nyabuk Bu. Hah? Apa sih ita itu aja dah Ibu dah kejepit. Bu, gas ini biasanya bocor karena tikus yang pertama. Emangnya tikus doyan? Hah? Gigitin. Tikus doyan emang? Tikus nggak doyan, tapi biasanya Bapak Ibu masak nggak pernah bersihin nih. Ada sisa masakan di sini, bener nggak? Berapa tahun Bapak Ibu nggak bersihin kompor? Berapa tahun Bu? Makanya dicek. Kadang-kadang kalau di pemukiman yang banyak tikusnya, tikus itu makannya sisa masakan yang di sini, bukan selangnya. Yang namanya gigit tikus itu tajam Bu. Digigit bukan gigit makan, bukan gigit selangnya, tapi makanannya. Makanya kena bocor sedikit. Oke. Kemudian yang kedua karena apa? Karena sudah lama, sudah lapuk, betul ya? Berapa tahun nggak pernah diganti? Posisikan, namanya ini alat bertekanan berbahaya ya Bu. Posisikan yang aman. Kalau misalkan ini terjadi copot atau kendala atau terjadi trouble, dia kalau mental nggak kena wajah kita. Makanya jauh. Oke. Posisikan regulatornya tegak lurus. Kalau sudah lurus, kasih tekanan sedikit, nggak perlu digoyang. Coba digoyang-goyang dulu mau regulatornya. Ya, kalau sudah seperti ini, kasih tekanan sedikit, kemudian one clipnya penguncinya diputar searah jarum jam sampai lurus lagi ke bawah. Oke, kalau sudah seperti ini, nggak goyang kencang, aman. Ya Bu ya? Megangnya aja takut. Megangnya aja takut. Nggak Bu, aman Bu. Mau coba Bu? Ibu sini Bu. Pernah megangnya. Gak apa-apa, ayo sini sama saya, dampingin. Ayo Ibu, sini Bu. Sini. Ibu pasangnya lurus. Kasih tekanan sedikit ya. Didampingin saya. Akan dor. Jangan dikagetin Bapak. Ya. Ya, lurus saja. Lurus. Enggak, belum. Bapak. Ayo. Ya. Tekan. Ayo. Lurus saja tekan. Kasih tekan pakai tangan kiri sedikit.
Tangan kiri dikit aja dekat. Maaf. Ibu kasih di sini jempolnya. Sini aja. Sini kayak saya gini. Nah, sini. Sini di atas. Oke, ininya diputar ke arah bawah. Gak apa-apa, aman. Putar. Terus sampai lurus. Dari yang lain ya. Terus sampai lurus lagi. Terus sampai lurus ke bawah. Terus ke bawah lagi. Oke. Sip. Udah gitu aja. Aman kan? Gak pernah pegang. Ada suami gak Aman kan? Aman. Gak terjadi bocor. Mau pakai regulator yang satu? Kita coba lagi ya. itu kalau misalnya itu mau diganti berapa kali ganti. Masih bisa hadiahnya. Ini yang biasa ibu gunakan kayak gini kan? Kamu pernah lihat? Oke. Sekarang pasang lo. Ya, lurus lagi kayak tadi. Ya. Ibunya agak jauh dikit wajahnya, jangan sampai di atas guys. Ya. Nah, sip, oke. Lurus aja bu. Kasih tekanan di sini sedikit. Ibu putar pakai tangan kanan. Tekanannya pakai tangan kiri gini bu, di sini. Ini pegang nih. Iya, lurus saja, lepas, putar. Ininya one flipnya penguncinya diputar ke arah bawah. Terus cepat putarnya. Terus lagi, full ke bawah. Oke, sudah naik ya. Berarti bisa digunakan ya. Aman kan bu? Ini apa ini nih? Ini selang nanti selang. Aman ya bu? Tos dulu kita bu. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu sekali lagi. Oke. Berani ya bu? Nah, sama sekali belum pernah. Oke. Caranya seperti tadi, lurus aja ini kan ada lubang. Lurus, tekan sedikit, putar ke arah kiri. Ulang ke arah kanan. Putar ke arah jarum jam ke kanan. Terus sampai lurus, udah naik, selesai. Oh, ini kalau buka berarti turun ke sana. Iya, kalau habis ibu buka ke sini, berlawanan arah jarum jam. Ya, selesai. Angkat cabut regulatornya. Aman nggak? Aman. Oke, silakan coba lagi. Ibu-ibu yang bisa masak, coba. Kita mau masuk siapa? Oh iya benar. Oke, aman ya? Nggak goyang? Biasanya ibu-ibu takutnya karena gini nih bu. Pada saat pasang, pada saat pasang bunyi. Nah, tuh takut, bener nggak? Kalau kayak gitu nggak usah dipasang full. Selesai cabut dulu, cek dulu sealnya, cek dulu regulatornya. Gitu ya. Kalau pas saat dipasang ternyata aman, nggak ada bunyi apa-apa, lanjut masak bu. Suka didengerin dulu gitu. Iya. Kalau kata Papana, LDR, kita pas pada saat masang regulator kita LDR. Lihat dulu, masih ada yang goyang atau enggak. Sealnya bagus atau enggak, dilihat dulu. Yang kedua dengerin dulu, ada bunyi desisan atau enggak. Kemudian rasakan, kita hirup ada bau gas atau enggak. Tekniknya seperti itu. Oke? Oke? Sekarang ibu sini bu, saya kasih api bu ya. Caranya simple bu, koreknya mana bu? Dari samping ya mas. Dari samping. Bu, misalkan terjadi kejadian kayak gini, caranya simple bu. Pak ya, kita tinggal cabut regulatornya, selesai nggak? Walaupun nggak dicabut setengah aja selesai. Apalagi kalau sampai dicabut. Nggak nyamber ke kita. Nggak nyamber, emang geledek. Nyamber, tekan gas. Nah bu, yang penting posisi apinya kan ke sana. Ingat bu, gas itu bertekanan bu ya. Lihat, bertekanan ya. Jari saya di sini aja aman bu. Aman nggak? Aman. Kalau kita pegang di regulatornya, kita putar, selesai. Kan? Gampang ya? Nggak bakal nyamber. Kalau yang kayak gini yang ibu gunakan, malah nggak keluar apinya. Tuh. Keluar nggak? Karena dia kan ada valve otomatis. Oke? Ada yang mau praktek? Cobain bapaknya. Cabut regulator pakai yang ini mau? Oh iya, sini pak. Pak, suami saya pak. Mana? Mana? Cabut ya pak? Jangan diputar atasnya, cabut aja langsung. Cabut. Mana Bu RW? Sampai lurus.
cabutnya sampai lurus regulatornya. Tukang nasi goreng apa? Oh, tukang nasi goreng apa? Aman Pak ya? Aman ya? Iya. Kalau ini yang biasa digunakan tukang gorengan, nasi goreng yang butuh gasnya tinggi, catering gitu. Mana Pak RW? Pak RW, ayo Pak sini Pak, kita coba Pak. Pak RW. Masa Pak RW? Diangkat semuanya. Yang penting jangan panik ya. Iya, yang penting jangan panik. Diangkat lempar. Jangan diputar, jangan diputar sama curang dia mah. Maksudnya mau diapain? Langsung cabut regulatornya. Oke. Cabut regulatornya. Oke, selesai ya. Gampang kan Pak? Gampang. Yang penting jangan panik ya Pak. Yang penting jangan panik. Ya. Pak, ini jangan dimuter-muterin, karena kan kalau aslinya di depan regulator ada selang. Mana selangnya? Di rumah diputar soalnya. Oh gitu, yang berarti pakai bulu gas ya. Bagus semua, yang penting labelnya SNI. Yang nggak boleh itu tadi, pertama diganjel karet. Nggak boleh, karena nggak standar. Yang kedua diganjel cobek, ada. Kayu, on-block, segala macam itu nggak boleh. Ya Bu ya, kadang-kadang cobek masih kendor, bapaknya suruh duduk. Ada yang kayak gitu. Nggak boleh. Pak, ditunggu Pak bentar Pak. Saya mau masaknya, bentar saya ditunggu Pak. Ya kayak gitu ya Bu ya. RT berapa? RT 4. Oke, pertanyaan di sini. Kalau mari kita praktek menggunakan tadi caranya seperti itu ya. Nanti penanganannya pada saat kejadian